Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Pastikan kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini Pak Budi akan membahas pada mata pelajaran akuntansi keuangan terkait dengan pengelompokan dan penilaian aktiva tetap. Nah, kemarin 2 kali pertemuan sudah Pak Budi jelaskan terkait dengan jenis-jenis dari aktiva tetap itu sendiri, kemudian pengertian dan cara memperoleh aktiva tetap. Nah, kali ini Pak Budi bahas terkait dengan pengelompokan dan penilaian aktiva tetap. Nah, yang pertama, pengelompokan dan penilaian aktiva tetap ini dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah aktiva tetap berwujud dan yang kedua adalah aktiva tetap tidak berwujud. Nah, yang pertama, aktiva tetap berwujud itu sendiri adalah aktiva tetap yang secara fisik dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, aktiva tetap berwujud terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama adalah aktiva yang merupakan subjek penyusutan atau depresiasi, ya, terdiri atas 2 jenis barang, yaitu barang inventaris dan barang modal. Nah, contohnya ada peralatan, ya, kemudian kendaraan, bangunan, gedung, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah aktiva yang merupakan subjek depresi. Nah, seperti contoh bahan tambang dan sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah aktiva yang tidak mengalami penyusutan maupun depresi, yaitu ada 1, ya, yaitu adalah tanah. Nah, yang kedua ini jenisnya adalah aktiva tetap tidak berwujud. Nah, aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset adalah aktiva yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan. Nah, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik, ya, Nah, secara umum aktiva tetap tidak berwujud ini merupakan hak yang dimiliki yang akan bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya apa? Banyak sekali, ya. Contohnya banyak sekali. Yang pertama ada hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba atau franchise, dan lain-lain. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama adalah hak paten. Nah, hak paten ini sendiri masuk ke dalam klasifikasi dari aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset. Nah, hak paten ini pengertiannya adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan yang memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Dan sebagai contoh, Indonesia ini sebagai pemegang hak paten atas kerajinan batik, ya. Nah, batik ini merupakan salah satu warisan budaya yang asli dimiliki oleh Indonesia. Nah, ini sudah hak paten. Nah, kemudian contoh lain lagi, misalkan kalian menemukan sesuatu alat ataupun karya, ya, karya yang mana karya tersebut belum pernah dibuat atau diciptakan oleh orang lain, maka kalian bisa mematenkan atas hak dari penemuan atau dari karya tersebut. Ya, itu yang pertama, hak paten. Yang kedua, ada hak cipta atau copyright. Hak cipta atau copyright adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang hasil karya seni atau karya intelektual. Nah, dari penjelasan pengertiannya, ya, kalian bisa memahami bahwa hak cipta ini adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak, ya, dan menjual. Nah, ini nanti ada bedanya dengan hak paten itu apa, hak cipta itu apa. Jadi kalau hak cipta ini diperoleh bisa dari perorangan, ya, bisa dari perorangan. Hak tunggal yang diberikan oleh
orang atau perorangan atau suatu badan juga bisa, ya, suatu badan juga bisa atau perusahaan, ya, yang menemukan, ya, yang menemukan dan berhak untuk memperbanyak atau menjual dari hasil temuan tersebut. Nah, contoh, Terelie sebagai pemegang hak cipta novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, ini setiap pengadaan atau penduplikasian novel tersebut haruslah mendapat izin dari Terelie dan penerbit asli buku tersebut. Ya, itu tadi contohnya. Jadi ketika saya mau menjual atau memperbanyak dari novel karya Terelie yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini saya harus meminta izin, ya, kepada si Terelie ini, ya, agar bisa memproduksi, ya, berbanyak dan menjualnya. Itu adalah pengertian dari hak cipta atau copyright. Kemudian yang ketiga ada merek dagang, ya, atau trademark. Merek dagang atau trademark adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Nah, seperti yang di buku paket dicontohkan pada halaman 5, ada Nestle. Nestle ini merupakan perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 2000 merek. Nah, mulai dari ikon global hingga produk lokal favorit. Nah, ini contoh dari Nestle. Kemudian yang keempat ada waralaba atau franchise. Waralaba atau franchise adalah hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengkomersilkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Nah, ini contoh pada KFC. KFC selaku pemilik, ya, merek dagang waralaba ini ketika ingin memperbanyak outlet-outlet yang tersebar baik di dalam negara itu sendiri atau dalam negeri, ya, dan di luar negeri, ini menggandeng dari pihak luar. Lah pihak luar inilah yang kita namakan waralaba atau franchise-nya, ya. Pihak luar ini nanti membeli merek dagangnya atau hak tunggal yang dimiliki oleh contoh KFC itu tadi. Jadi baik dari rasanya, bumbunya, posisi outlet, desain dari outlet itu sendiri atau tokonya itu harus sesuai dengan standar dari KFC, walaupun dimiliki oleh contohnya saya atau orang lain, ya. Itu. Kemudian ada lagi goodwill yang kelima. Goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik, letak yang strategis, manajer yang baik, dan sebagainya. Nah, di sini dicontohkan PT Semen Gresik. PT Semen Gresik menjadi produsen semen terbesar di Indonesia karena lokasinya yang berada di daerah Pegunungan Kapur. Nah, ini terkait dengan aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset terdiri atas sebagai berikut. Nah, jenis-jenis dari aktiva tetap tidak berwujud. Nah, yang berikutnya, menurut Sofyan Safri, pengelompokan aktiva tetap bisa dilihat dari berbagai sudut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sudut substansi aktiva tetap. Nah, aset berwujud atau tangible asset ini misalnya gedung, mesin, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan aset tidak berwujud atau intangible asset ini misalnya hak paten, trademark, goodwill, ya, copyright, ya, itu goodwill, ya, masuk ke dalam aset tidak berwujud. Kemudian aktiva tetap disusutkan atau tidak disusutkan. Nah, aset disusutkan atau depresiasi plan aset seperti mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, sementara
aset tidak disusutkan atau under depreciated plan asset ini contohnya adalah tanah. Ya. Kemudian aktiva tetap berdasarkan jenisnya. Aktiva tetap berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bangunan gedung yang berdiri pencatatannya dipisah dari lahan yang menjadi lokasinya. Kemudian lahan, ya, sebidang tanah kosong maupun yang sudah ada bangunannya, yang mana pencatatannya dipisah dengan bangunannya. Kemudian yang ketiga ada mesin, di dalamnya termasuk peralatan yang menjadi komponen atau bagian dari mesin itu sendiri. Yang keempat, ada kendaraan, semua jenis kendaraan, ya, seperti kendaraan bermotor, alat pengangkut, dan lainnya. Kemudian yang kelima, perabot semua yang merupakan isi dari gudang itu sendiri, misalnya perabotan kantor, perabotan pabrik, ya, termasuk misalnya ada meja, kursi, dan lain-lain. Peralatan, ya, alat yang ada di dalam kantor tersebut atau pabrik tersebut. Nah, yang keenam, inventaris. Ya, peralatan yang digunakan seperti inventaris gudang, inventaris kantor, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, prasarana seperti jalan, akses, pagar, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait penjelasan pengelompokan aktiva tetap menurut Sofyan Safri. Nah, contoh dari aktiva tetap ini adalah misalnya mobil, kendaraan. Nah, mobil mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun pastinya. Ya, dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti mengirim barang ke pembeli atau mobil inventaris direksi perusahaan. Nah, mobil yang dikategorikan sebagai aktiva tetap ini, ya, tidak untuk dijual kembali. Ya, apabila untuk dijual kembali, misalnya bagi perusahaan dealer mobil, maka mobil dalam hal ini termasuk kelompok persediaan barangnya, barang yang dijual, bukan masuk dalam aktivanya. Ingat, ya. Contoh dealer mobil, ya. Dealer mobil jualannya mobil. Ya, berarti mobil yang ada, ya, mobil yang ada di dalam dealer tersebut ini dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam persediaan barang yang dijual, bukan aset. Ya. Nah, selain itu nilainya pun cukup besar untuk sebuah aset. Nah, peralatan yang nilainya relatif kecil seperti sendok, piring, gelas, meskipun mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, ini tidak dikelompokkan ke dalam aktiva tetap. Nah, yang kedua, materi terkait penilaian aktiva tetap. Aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau at cost. Nah, harga perolehan at cost ini sendiri adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Nah, harga perolehan ini juga disebut dengan biaya historis atau historis cost. Ya. Pertimbangan dalam menetapkan nilai aset yang diperoleh berdasarkan biaya historis itu antara lain yang pertama, pada tanggal akuisisi biaya mencerminkan nilai pasar yang wajar. Ya, jadi harga pada saat ini, ya, harga pada saat ini itu mencerminkan nilai pasar yang wajar. Ya. Kemudian yang kedua, biaya historis melibatkan transaksi yang sebenarnya. Ya. Dan ketiga, keuntungan dan kerugian tidak boleh diantisipasi, tetapi harus diakui ketika harta itu dijual. Nah, penjelasan dari penilaian aktiva tetap itu, ya, harga pokok atau harga perolehan merupakan dasar yang digunakan pada tanggal akuisisi karena kas atau harga ekuivalen kas adalah yang paling baik untuk mengukur nilai harta tersebut pada saat itu. Nah, harga pembelian, biaya angkut, dan biaya instalasi dipandang sebagai bagian dari harga pokok aktiva tetap. Nah, demikian penjelasan terkait dengan pengelompokan dan penilaian aktiva tetap. Ringkasan materi bisa kalian lihat di buku paket, ya, pada halaman 3 sampai dengan halaman 7. Buku paket, ya, akuntansi keuangan kelas 12. Ya, demikian materi yang Pak Budi sampaikan. Terima kasih.
Kita bertemu kembali di pertemuan yang minggu depan. Pak Budi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.